Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Warsena Bimastiono dari kelas TI 3B dengan NIM 433231125. Jadi pada video ini saya akan membuat model servo 90 SG90 dengan FreeCAD untuk memenuhi tugas dari real time system. Jadi yang pertama kita memerlukan software FreeCAD tentunya, dan kita memerlukan rangkaian dari servo dari beberapa ukurannya. Oke, yang pertama kita klik new dokumen di sini, kemudian kita bisa save saja dengan nama servo 90 misalnya. Kemudian kita klik new body di sini dan pilih region dan klik exit plane di sini, lalu bisa klik new sketch. Nah, setelah itu kita akan membuat bodinya dulu ya, badannya dulu, bagian sini yaitu kotak dengan tinggi 22,7 dan lebar 22,5. Kita bisa tambah rectangle, lebarnya tadi 22,5 dan tingginya adalah 22,7. Bisa klik enter, kemudian klik escape dan pindahkan rectangle ke tengah. Setelah itu kita bisa lift dari sketchnya, kemudian menambahkan pad. Nah, di sini nanti kita akan membuat sketsnya 3D dengan memberikan dimensi, dan untuk dimensinya yaitu adalah 11,8 mm. Nah, setelah diberikan dimensi, jadi di sini terlihat 3D ya. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan navigasi di atas sini. Kemudian kita bisa lanjut ke bagian samping, yaitu ada dua rectangle ya di sini. Oke, kita klik bagian kanan, new sketch lagi, kemudian rectangle dengan lebar 11,8 dan tingginya adalah 2,5 mm. Oke, 2,5 mm dan lebarnya adalah 11,8. Oh, kebalik, 2,5 11,8 dan 2,5 mm. Nah, setelah itu agar rectangle-nya bisa benar-benar ke tengah, kita bisa menggunakan alat bantuan, yaitu namanya adalah external projection. Kita bisa klik dan buat garisnya di bagian kanan kiri sini. Nah, setelah itu kita bisa klik escape dan hubungkan titik ini dengan garis ini. Kemudian kita pilih dimension. Oh, salah, kita pilih ini ya. Oke, titik dengan titik ini. Nah, maka akan ke tengah. Oke, setelah itu kita perlu buat agar ini ada di tengah juga. Kita perlu tambahkan titik kembali. Nah, di sini kita perlu kita menambahkan sebesar nah ini 15,9 mm. 15,9 mm. Oke, sepertinya ada kesalahan, kita bisa unduh dulu. Oke, tambahkan titik. Oh, salah, harusnya garis. Titik. Nah, oke, jadi akan ada di sini. Kemudian kita buat titik lagi dengan sini dan pilih dimension. Di sini kita berikan 15,9. Nah, nanti akan berada di tengah seperti ini.
di atas seperti ini. Kemudian kita bisa hapus alat bantunya tadi, kemudian keluar ke sketch dan tambahkan pad lagi. Nah, untuk dimensinya yaitu 4,7. Oke, jadi akan terbuat seperti ini. Kita bisa lanjutkan ke bagian kiri, klik lagi bagian sini, new sketch, lalu tambahkan rectangle seperti tadi dengan panjangnya 11,8 dan tingginya 2,5. Setelah itu kita buat alat bantu dengan external projection, berikan di bagian kiri kanan, tambahkan titik lagi dan buat agar harusnya digaris ya, garis dan juga titik, dan dibuat agar bisa ke tengah. Kemudian buat titik lagi dan titik bagian bawah, tambahkan dimension. Untuk angkanya tadi 15,9. Oke, setelah itu kita bisa hapus lagi untuk alat bantunya. Nah, setelah itu kita kembali lagi dan tambahkan pad lagi dengan dimensinya yaitu tadi adalah 4,7 ya. Oke, nah setelah itu akan terlihat seperti ini. Oke, jadi sudah terlihat untuk bagian sisi kiri dan juga kanan. Oke, kita ke bagian atas. Nah, di bagian atas di sini ada dua lingkaran ya, lingkaran dan juga persegi. Kita akan mulai membuat ini. Jadi kita mulai dari yang sisi kiri, kemudian tambahkan lagi new sketch, tambahkan lingkaran. Untuk diameternya tadi adalah 2. Oke, dia 2,3 ya tadi diameternya, 2,3. Kemudian kita coba tarik ke tengah. Nah, agar bisa ke tengah, kita mulai dari bagian terluar ya, 2,3 itu bagian terluar. Jadi kita buat titiknya, kita buat alat bantu bagian sisi sini, buat titik dan garis, buat dimension di sini adalah 2,3. Oke, kemudian dari atas sampai bawah di sini harusnya 5,9 ya, 5,9. Jadi dari sini ke titik ini kita buat dimension lagi yaitu 5,9. Oke, maka akan berada di tengah. Jika sudah, kita bisa hapus lagi untuk ini alat bantunya, kemudian lift, dan untuk membuat agar lingkaran ini bolong kita bisa menggunakan hole. Untuk diameternya tadi adalah 2 ya. Oke, nah kita bisa melakukan hal yang sama di bagian kanan. Klik kanan, kemudian new sketch, lingkaran lagi, diameternya 2, enter. Kita pakai alat bantu lagi bagian sini, kemudian klik titiknya dan garis, kemudian kita tambahkan yaitu 2,3 tadi. Kemudian untuk bagian agar bisa ke tengah tadi diberikan angka 5,9. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa hapus kembali dan kembali tambahkan hole ya. Oke, diameternya adalah 2. Setelah itu karena sudah ada 2 lingkaran,
kita bisa menambahkan persegi ya, yaitu ada 2 juga di samping kiri kanan. Kita mulai ke bagian yang kiri, kemudian sketch kembali dan tambahkan kotak ya. Nah, untuk kotaknya itu 3 mm dengan tingginya 1,3. Oke, kemudian kita bisa geser. Nah, agar ini juga bisa ke tengah, kita menggunakan alat bantu lagi di bawah ya. Oke, setelah ya, kita bisa langsung lanjut ke lingkaran bagian atas ya. Di sini ada 4 lingkaran dengan diameter yang berbeda, yaitu 11,8, 4,6, 5 mm dan 1,7. Oke, jadi kita klik yang bagian atas, kemudian new sketch, buat circle lagi. Nah, yang paling besar tadi adalah 11,8 ya, benar. Oke, dan kita akan membuat yang di dulu 5 mm ya. Oke, dan kita tarik dulu untuk lingkarannya agar ke tengah. Oke, agar presisi kita memerlukan alat bantuan lagi. Kita berikan ke bagian bawah dan klik bagian ini dan sini, pilih dimension yaitu 5,9. Di sini juga sama 5,9. Oke, akan ke tengah. Setelah itu jarak dari lingkaran terluar ke sini adalah 7,8. Tambahkan jarak harusnya ya, benar. Oke, mungkin kita akan buat garis lagi di sini. Dimension lagi. Nah, di sini adalah 7,8 mm. Oke, maka seperti ini. Oke, jika sudah ke tengah, oke, kita bisa hapus alat bantunya. Lalu kita lift dari sketch, kemudian kita tambahkan pad lagi ya. Nah, oke, jadi tadi untuk diameternya, untuk dimensinya adalah 4 ya, 4 mm. Oke, nah setelah itu akan terlihat seperti ini. Oke, nah setelah itu kita memerlukan 2 lingkaran kecil lagi di bagian tengah ya. Jadi kita bisa ke bagian top dan klik bagian ini, terus sketch lagi buat lingkaran. Itu diameternya ada 4,6 dan 1,7. 6 dan 1,7. Nah, setelah itu jadi kita seru, kita memerlukan alat bantuan lagi untuk sisi samping. Klik bagian ini dan garisnya buat diameter lagi, yaitu 5,9 seharusnya. Ya, 5,9 benar. Lalu agar bisa salah, harusnya dari bawah ke dari sini ke bawah ya, harusnya adalah 5,9. Nah, akan ke tengah. Kemudian dari sini
agar bisa ke tengah itu 8,8. Oh, 5,9 juga. Tambahkan lagi itu 5,9. Nah, maka akan ke tengah. Lakukan juga untuk yang lingkaran kecil. Ini juga 5,9. Oke, lagi lakukan hal yang sama. Oh, sepertinya salah ya. Kirinya oh ya, harusnya di bagian kiri, bagian bawah. Oke, nah sini 5,9. Oke, nah jadi di sini sudah benar ya, di tengah semua. Kita bisa hapus alat bantunya, kemudian kita bisa keluar dan tambahkan pad lagi. Nah, di sini untuk diameternya ada untuk dimensinya adalah 3,2 ya, dari atas ke bawah. Oke, kita bisa tambahkan 3,2. Nah, akan sudah terbuat ya untuk rangkaian servonya. Anda lihat seperti ini dari depan, dan ini tampak dari bawah dan atas. Nah, mungkin itu tutorial untuk membuat servo seri SG90 menggunakan FreeCAD. Terima kasih.